Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, saudara, video seorang pasien kehabisan oksigen hingga meninggal dunia viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Kita lihat gara-gara petugas nih, petugas lalai. Nih lihat. Lihat. Hah? Punten gimana Pak? Lihat istri saya itu. Kita dulu cicing dulu ini. Nah ini nih. Lihat para petugas nih. Udah dibilangin. Nah. Iya. Istighfar. Iya istighfar saya juga dari tadi. Itu kan udah habis gasnya kan, malah cari cing. Dalam video amatir, seorang suami bercerita sang istri dibiarkan kehabisan oksigen oleh petugas rumah sakit. Suami pasien tidak terima sang istri meninggal dunia karena kelalaian petugas rumah sakit. Sebelumnya, sang suami telah mengingatkan petugas jaga rumah sakit bahwa pasokan oksigen untuk istrinya akan habis. Namun perawat rumah sakit dinilai terlambat mengganti tabung oksigen dan berujung sang istri kehabisan oksigen. Iya istighfar saya juga dari tadi. Itu kan udah habis gasnya kan, malah cari cing. Hah? Sibuk kanunya. Lihat, pokoknya kalau misalkan ada apa-apa sama istri saya, kalian semua saya tuntut. Tuh. Usai dinyatakan meninggal dunia, pasien bernama Asis Karningsih dimakamkan. Dalam video amatir, keluarga dirundung duka mendalam atas meninggalnya Asis Karningsih. Dalam video yang viral, sang suami berencana menuntut rumah sakit karena dinilai lalai dalam menangani pasien yang menyebabkan meninggal dunia. Kita lihat gara-gara petugas nih, petugas lalai. Nih lihat. Sang suami mengaku sudah 2 kali memperingatkan perawat di rumah sakit agar mengganti segera tabung oksigen karena akan habis. Perawat rumah sakit terlambat mengganti tabung oksigen dan dibiarkan habis. Sementara itu, sang istri dirawat intensif karena menderita penyakit kanker. Habis gasnya kan, malah cari cing. Hah? Sibuk kanunya. Lihat, pokoknya kalau misalkan ada apa-apa sama istri saya, kalian semua saya tuntut. Saudara, sore ini kita sudah bersama dengan Arif Susanto, suami dari Asih Sekarningsih. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arif. Kami turut berduka cita atas apa yang menimpa Bapak dan juga keluarga Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, Pak Arif, apakah berkenan boleh diceritakan bagaimana kronologi kejadiannya saat itu Pak Arif? Jadi ceritanya gini Pak, istri saya kan sedang dirawat di ruangan rawat inap. Nah itu kan istri saya sakit kanker, harus pakai oksigen gitu Pak, karena paru-parunya itu udah kronis. Pas waktu oksigen sedikit lagi, saya laporan kepada petugas. Cuman petugasnya cuma bilang, ya ntar, itu yang pertama. Yang keduanya, saya bilang lagi, laporan lagi, Pak, itu oksigennya udah habis. Cuma bilang, ya ntar, itu sampai oksigennya habis semua. Habis semua, istri saya udah kritis, Pak. Di situ saya langsung laporan ke tempat istirahat para suster untuk bilang, itu istri saya sudah kritis. Di situ masih aja belum ada yang nyamperin istri saya, Pak. Jadi Pak Arif, itu berapa lama pas Pak Arif tahu oksigen mau habis sampai melapor ke petugas, bahkan ketiga kalinya Pak Arif melapor itu berapa lama? Itu hitungan menit, Pak. Hitungan menit. Hitungan menit. Apa yang disampaikan petugas jaga perawat di sana Pak Arif saat itu? Dia cuman bilang, oh iya, ntar, cuman gitu aja Pak. Tapi Pak Arif sempat nanya kalau oksigen di sana ada, bukan menunggu pasokan oksigen Pak Arif. Memang ada Pak, banyak stok, saya lihat banyak stoknya. Oke. Pas udah kejadian tadi oksigen habis, yang di video itu, mohon maaf saya tanya, itu ibu sudah meninggal atau bagaimana Pak Arif? Sudah meninggal Pak. Sudah meninggal. Langsung ada dokter yang menangani atau bagaimana saat itu Pak Arif? Ya ada suster Pak, ya pas habis oksigen saya cek habis
Saya kan di situ panik, Pak. Saya marah-marah. Langsung pada datang semua gitu. Saking lihat kan nggak tega lihat istri saya. Kenapa kok sampai gini gitu? Gara-gara habis oksigen, lalai. Pak Arief, berapa lama Ibu dirawat di sana, Pak Arief? Sekitaran 5 hari, Pak. 5 hari dirawat di sana. Pas tahu kejadian seperti itu, petugas, apa yang disampaikan petugas ke Pak Arief, Pak Arief? Kalau waktu itu kan saya langsung diamanin karena saya nggak boleh ini ngambil gambar, Pak. Diamanin sama satpam banyak karena itu. Jadi pihak keluarga yang lain yang ada di kamar itu, Pak. Jadi ada keluarga juga yang jaga di sana, yang nunggu Ibu, Pak Arief? Ada ibu sama kakak ipar, Pak. Apa yang disampaikan petugas kepada keluarga? Kalau disampaikan sih ngomongnya ya itu karena habis oksigen gitu, nggak tahu gimana gitu, saya juga belum. Pak Arief, ini kita juga melihatnya video sedih. Tentu Pak Arief juga emosional di situ, 2 kali meminta oksigen, tapi tidak digubris, Pak Arief ya. Mohon maaf, Pak, ini bukan kali pertama, Pak. Sebelumnya saya juga pernah gitu sebelumnya ada kejadian gitu. Itu waktu 2 hari sebelum istri saya meninggal, Pak. Tepatnya tengah malam, oksigen sedikit lagi, saya laporan ke petugas jaga. Tapi di sana nggak ada yang standby, pada tidur semua, Pak. Sampai satpamnya juga pada tidur. Saya laporan, Pak, itu oksigen sudah habis. Cuman dia bilang, oh iya, gitu aja. Langsung tidur lagi, Pak. Itu hampir ada 10 menitan. Karena istri saya sesesnya udah kronis kan harus pakai oksigen. Saya langsung datang lagi ke situ, Pak, ke tempat istirahat dokter. Saya bangunin lah dokternya. Baru dia nyamperin ganti oksigen. Ini di rumah sakit yang sama, Pak Arief ya? Iya, di rumah sakit yang sama. Ya, 2 hari sebelum istri meninggal. Jadi selama 5 hari, di hari ketiga seperti itu kejadiannya, dan di hari terakhir juga seperti itu, Pak Arief? Iya, betul, Pak. Pak Arief, sudah ada komunikasi dari rumah sakit setelah kejadian, Pak Arief? Apakah ada dari rumah sakit yang ke rumah, atau dari yang menengok, yang menjenguk, seperti apa? Belum ada sama sekali, Pak, sampai saat ini. Pak Arief, saya dengar di video juga Bapak saking emosinya bahkan akan menuntut seperti itu, Pak Arief. Iya, itu kan tadinya ya omongan gitu, saking saya emosi. Tapi saya masih nggak sampai menuntut apa-apa, cuman pihak dari rumah sakit datang ke rumah. Ya lihatlah anak-anak saya minta maaf ke ibu saya, ibunya almarhum ke saya. Paling utamanya minta maaf kepada almarhum istri saya. Cuma itu aja sih, Pak. Jadi tidak ada permintaan yang lebih, tidak ada permintaan apa-apa, hanya ingin datang aja, ingin komunikasi, Pak Arief? Iya, cuma itu aja. Cuma minta permintaan maaf dari pihak rumah sakit gimana gitu. Kalau dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, kalau tadi dari rumah sakit kan tidak ada respon, Pak Arief ya? Di telepon pun tidak ada, Pak Arief? Nggak ada, Pak. Sama sekali belum ada. Pak Arief, izin kami pastikan lagi, Rumah Sakit Hasan Sadikin bukan, Pak? Iya, betul. Tadi juga kami sudah berusaha untuk meminta klarifikasi kepada pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pak Arief, kalau dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, bagaimana, Pak Arief? Apakah sudah melaporkan juga? Belum ada sih. Tapi saya nggak tahu gitu ya. Tapi belum ada yang ke rumah. Pak Arief, melihat kejadian ini seperti apa sih, Pak Arief? Tentu ini kita semua kaget, shock dengan kejadian ini. Pak Arief begitu tegar, begitu sabar juga menghadapinya. Tadi Pak Arief awalnya ingin nuntut, tapi ternyata tidak, hanya ingin mengharapkan komunikasi saja dari sana, Pak Arief. Iya. Kalau saya sih pengennya gitu, pengen ada pihak dari rumah sakit gitu datang ke sini, lihat gitu, minta maaf kepada
ibu mertua kan ibu istri itu kepada saya, pada anak-anak lihat langsung kepada istri. Pengennya cuma itu aja sih Pak, nggak ada pemikiran yang panjang di mana nggak ada. Baik, jadi saat ini sudah 3 hari Pak Arief ya? Iya, sudah ketiga harinya istri meninggal Pak. Sudah 3 hari, Pak Arief berencana masih menghubungi pihak rumah sakit ataupun juga dinas kesehatan melaporkan kasus ini Pak, atau bagaimana Pak Arief ke depannya? Enggak, tapi kalau misalkan pihak rumah sakit belum ada yang datang verifikasi atau gimana, ya nggak tahu gitu ke depannya Pak. Setelah viral pun dari pemerintah tidak ada yang datang Pak Arief? Kalau dari pemerintah sih udah ada tadi Pak, ambil dari Pak Gubernur Ridwan Kamil, kita sudah datang ke sini. Tapi dukungan Iya, tentu semua mendoakan Pak Arief ya, keluarga, rekan-rekan, bahkan di media sosial juga banyak yang mendoakan Pak Arief ya. Iya Pak. Pak Arief, semoga Pak Arief sabar, kuat, dan juga keluarga tabah Pak Arief ya menghadapi ujian ini Pak Arief. Iya. Baik, Pak Arief Susanto, terima kasih telah meluangkan waktu di Kompas Petang dalam suasana yang masih duka. Salam untuk keluarga juga, sehat selalu Pak Arief.